Sobat VC, bisnis merupakan salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari. Dengan berbagai strategi serta adanya modal yang mencukupi, maka bisnis tersebut bisa dilakukan dengan sangat baik dan mampu menghasilkan uang. Tanpa sebuah strategi, sebuah bisnis tidak akan berjalan begitu saja, sehingga strategi perlu dilakukan untuk mengatur setiap hal yang dibutuhkan. Salah satu jenis strategi yang bisa kita lakukan ialah marketing atau pemasaran. Jenis marketing juga cukup banyak dan pada video ini akan membahas mengenai marketing funnel, istilah lain dari sales funnel atau yang biasa disebut customer journey. Kedua istilah tersebut sama-sama menjelaskan bagaimana proses seseorang yang mulai dari tidak mengenal produk hingga menjadi seorang pelanggan yang setia. Penasaran bagaimana cara marketing funnel bekerja? Bahkan disebut-sebut sebagai strategi yang mampu menyiasati bisnis agar tidak benar-benar bangkrut dalam waktu yang singkat. Yuk kita bahas caranya. Konsep marketing funnel pertama kali dicetuskan oleh E. Saint Elmo Lewis, seorang advokat Amerika sekaligus penemu model AIDA atau Awareness, Interest, Desire, Action pada tahun 1898. Marketing funnel atau corong pemasaran ini biasanya digunakan oleh pebisnis untuk merencanakan perjalanan seseorang menjadi pelanggan. Ilustrasinya begini, misalkan saja ada produk baru bernama Hyundai yang merupakan motor listrik dengan ketahanan baterai bisa lebih dari 4 hari dan memerlukan waktu pengisian kurang dari 1 jam. Marketing funnel ini semacam pemandu agar kamu bisa memetakan pelanggan. Mulai dari pelanggan yang belum tahu tentang Hyundai, yang sudah tahu mengenai Hyundai, yang merasa penasaran dan tertarik mencari info lebih jauh, sampai yang berminat untuk mengeluarkan uang untuk membelinya. Marketing funnel mengajak kamu untuk membayangkan corong yang dibagi menjadi beberapa bagian dari luar ke dalam, atau kita namakan itu tahapan marketing funnel. Gambarannya seperti ini, saat pameran bisa jadi ada 700 orang, dan dari 300 orang yang mengetahui Hyundai, hanya 200 orang yang tertarik serta bertanya tentang kehebatan Hyundai, dan pada akhirnya mungkin ada 50 orang yang membeli Hyundai. Sejauh ini, Sobat VC sudah paham? Marketing funnel perlu dipelajari dan diterapkan dalam sebuah bisnis. Berikut ini adalah tujuan dari marketing funnel dalam bisnis, yaitu untuk yang pertama adalah untuk memetakan pelanggan. Marketing funnel membantu menentukan sudah sampai tahap mana saja pengalaman pelanggan dari produk bisnis kamu. Yang kedua, untuk memuluskan komunikasi. Dengan marketing funnel, komunikasi antar departemen penjualan, pemasaran, dan lainnya menjadi selaras dengan visi yang sama, karena tidak semua calon konsumen bisa ditembak untuk langsung membeli produk kamu. Yang ketiga, yaitu untuk memprediksi pendapatan. Mengetahui tahapan pengalaman pelanggan bisa menjadi acuan sebanyak apa mereka akan closing atau melakukan pembayaran atas pembelian produk kamu. Setelah tahu apa tujuan dari marketing funnel, kita perlu tahu tahapannya apa saja agar komunikasi dengan calon pelanggan bisa sesuai. Tahapan marketing funnel ini mengacu pada bagian corong atau funnel. Tahapannya dibagi menjadi yang pertama, top of funnel. Bagian atas funnel yang terdiri dari tahapan awareness. Yang kedua, middle of funnel. Bagian tengah funnel yang terdiri dari tahapan consideration dan conversion. Yang ketiga, bottom of funnel. Bagian bawah funnel yang terdiri dari tahapan activation, loyalty, dan advocacy. Kita mulai dari top, yaitu awareness. Sesuai dengan kata aware yang artinya kita sebagai pebisnis harus membuat calon pelanggan menyadari keberadaan produk atau layanan kita. Jangan pernah menodong calon pelanggan untuk langsung membeli pada tahap ini. Sama seperti orang pacaran, perlu tahu dulu nih calon pasangannya. Jadi jangan langsung tembak, mau nggak jadi pacar aku? Pasti akan langsung ilfil dan kabur. Contoh strategi awareness adalah kampanye produk di media sosial, digital marketing, iklan di TV, dan yang lainnya. Kemudian, di bagian middle of funnel ada consideration dan conversion. Pada tahap consideration, orang-orang sudah mulai mempertimbangkan produkmu, tetapi masih perlu diyakinkan lagi. Jadi, kamu harus memberikan akses informasi lengkap mengenai produk, yakni manfaat produk, kelebihan dibandingkan produk lain, harga, dan lain-lain.
Contoh strategi consideration adalah memaparkan kelebihan dan manfaat dari produk di website, media sosial, email, dan sebagainya. Berinteraksi yang bersifat persuasif agar calon pembeli lebih tertarik untuk membeli. Lalu, jika calon pelangganmu sudah secara sadar mencari informasi produkmu sendiri, maka tahapan selanjutnya adalah conversion. Perlu diingat, tahap ini bukan berarti pelanggan telah berhasil membeli produk yang ditawarkan, melainkan kamu harus memastikan bahwa pelanggan benar-benar melanjutkan perjalanannya hingga mencapai pembelian. Misalnya, bisa dengan memasukkan produknya ke keranjang atau bertanya-tanya melalui WhatsApp Business. Pada tahap ini akan mempermudah kamu untuk melakukan follow-up karena sudah memiliki data dari calon pelanggan. Contoh strategi conversion adalah targeted campaign atau kampanye yang ditargetkan ke demografi spesifik, free trials, dan remarketing. Dan pada tahap bottom of funnel ada activation, loyalty, dan advocacy. Di tahapan activation, pelanggan sudah benar-benar melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Contoh strategi activation adalah penawaran subscription atau berlangganan dan penawaran sistem booking atau pay later. Setelah terjadi penjualan, perlu merawat pelanggan agar mereka akan kembali melakukan pembelian. Membuat program loyalitas dengan memberikan sesuatu yang menguntungkan pelanggan dan terhubung jika terus-menerus menggunakan produk atau jasa milikmu. Contohnya adalah diskon pelanggan setia, voucher diskon setiap pembelian, kode promo untuk pembelian selanjutnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah advocacy. Pada tahap ini, pelanggan yang pernah membeli produk milikmu merekomendasikan pada orang lain tanpa kita suruh. Bahkan bisa terjadi penjualan hasil rekomendasinya. Atau bisa dibilang promosi dari mulut ke mulut. Strategi marketing funnel tahap ini adalah kita memberikan semacam apresiasi bagi pelanggan setia. Contoh strategi advocacy adalah memberikan semacam hadiah bagi pelanggan yang memberikan ulasan online atau review, membuat program referral, dan yang lainnya. Manfaat besar yang bisa diambil dengan penerapan strategi marketing funnel yaitu terjadi lonjakan penjualan yang didapat dari pelanggan setia. Karena dengan rekomendasi yang diberikan loyal customer kepada teman, saudara, dan keluarganya akan menciptakan efek domino dalam meningkatkan kepercayaan customer baru terhadap layanan dan produk bisnis kamu. Namun, tentu saja hal ini bisa tercapai dengan kesabaran membangun elemen-elemen yang dibutuhkan dalam funnel marketing seperti website, sosial media, customer service, hingga layanan dan produk yang memang dibutuhkan oleh customer. Jangan lupa untuk selalu nantikan video bermanfaat dari PNM Venture Capital. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan jawab satu persatu. Dadah!